Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif. Saya mahasiswa dari Universitas Siberasia. Di sini saya telah mempraktekkan hasil analisis visualisasi data menggunakan Power BI sesuai dengan video yang ada di mata kuliah analisis visualisasi data. Untuk hasil analisisnya itu seperti ini. Ini adalah sesi 1 sampai dengan sesi 7 yang ada di video. Lalu ini adalah datasetnya. Ini adalah dataset. Ini merupakan dataset dari hasil visualisasi yang tadi, di mana dataset penjualan dan juga dataset kota. Di dalam dataset penjualan itu ada kota, handphone, kemudian unit, revenue per phone, cost per phone, tanggal, total revenue, total cost, profit, dan juga nama kota. Lalu di sini ada tampilan model dari relasi antara kode kota dengan nama kota. Untuk hasil analisis dari visualisasi data ini, yaitu di sini saya menggunakan menggunakan slicer, lalu di sini saya menggunakan pie-chart, kemudian histogram, kemudian juga histogram kembali, lalu di sini saya menggunakan bar chart bertumpuk. Nah, untuk di bagian slicer ini, di sini adalah digunakan untuk memilih antara hasil analisis apa yang akan kita tampilkan di dalam bagian tabel ini. Nah, untuk misalkan kita ingin menampilkan dari bagian LG, di mana ini adalah hasil visualisasi dari penjualan handphone LG. Di bagian ini jumlah terbesar nama kota itu ada di Jakarta penjualannya, lalu handphone ini yang paling banyak tipenya itu LG P50 dengan total penjualan yaitu 13.063.500.000 rupiah. Di sini paling banyak terjual yaitu di tahun 2019. Untuk bagian ini jumlah sebesar profit oleh nama kota. Di sini jadi jumlah keseluruhan handphone ditampilkan di dalam histogram ini yang paling banyak terjual itu di daerah mana? Ternyata yang paling banyak terjual adalah di daerah Bandung. Kemudian di tahun 2018 dan 2019 itu perbandingannya sangat jauh, yaitu mengalami peningkatan di tahun 2019 dibandingkan dengan 2018. Untuk tipe HP yang paling banyak terjual yaitu dengan tipe HP Samsung Galaxy. Maka hasil dari analisis kesimpulan ini yaitu hasil ini menggunakan slicer, pie-chart, dan juga histogram. Hasil dari analisis dataset ini menunjukkan jumlah revenue handphone per kota, jumlah profit per kota, jumlah revenue per handphone, dan jumlah profit per tahun. Kesimpulan dari analisis yaitu keseluruhan profit dari hasil penjualan handphone mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2019 sebanyak 7,1 miliar dengan handphone yang paling banyak terjual yaitu tipe Samsung Galaxy. Lalu penjualan handphone paling banyak itu berada di kota Bandung. Ini adalah hasil dari analisis visualisasi data dengan dataset dari Power BI dengan nama data Power BI. Di sini ada jumlah kabupaten, kecamatan, kelurahan, pekerja, provinsi, tahun. Mungkin lebih jelasnya di dalam dataset ini, di dalam tampilan tabel. Nah, ini adalah tampilan tabel dari analisis yang tadi, di mana ini memuat data dari tahun 2014 sampai dengan 2018. Tetapi di dalam tabel 2018 ini secara terpisah, karena ketika kita memasukkan get data di awal, kemudian kita ubah data masuk ke dalam Power Query. Nah, di sini kita append antara kode dataset Power BI dengan dataset tahun 2018. Jadi ditambahkan ke dalam dataset Power BI ini. Maka hasil dari analisisnya itu yaitu di sini terdapat kabupaten kota. Di antara itu adalah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Di sini menggunakan matriks. Metrik ini menampilkan dari tahun 2018 dengan jumlah pekerja yang ada di sekitaran Jakarta ini, antara Jakarta Barat hingga Kepulauan Seribu, yaitu sebanyak total
11.982.763. Nah, dilanjutkan dengan 2014, 2015, 16, 17, 18 hingga total dari misalkan dari tahun di Jakarta Barat dari tahun 2013 sampai 2018 totalnya itu 13.381.587. Jadi total keseluruhan dari jumlah pekerja yang ada di kabupaten atau kota Jakarta ini yaitu dengan total 59 juta 5,644. Nah, di sini ditampilkan grafik yaitu menggunakan diagram batang dan diagram kolom bertumpuk, yaitu dengan hasil itu Jakarta Timur menduduki peringkat pertama dengan jumlah pekerja paling banyak, disusul dengan Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Kepulauan Seribu. Dan hasil dari dataset ini memberikan gambaran tentang jumlah pekerja di 6 wilayah Jakarta dan sekitarnya selama 6 tahun terakhir. Berdasarkan hasil analisis visualisasi data, dapat disimpulkan bahwa Jakarta Timur menduduki peringkat pertama sebagai kota dengan jumlah pekerja terbanyak, diikuti dengan Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Kepulauan Seribu. Dari tahun ke tahun, jumlah pekerja mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tetapi di luar itu, kurangnya pemerataan lapangan pekerjaan yang membuat adanya ketimpangan sosial antara Kepulauan Seribu dan Jakarta Timur. Jadi untuk Kepulauan Seribu ini jumlah pekerjanya sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah pekerja yang ada di Jakarta Timur. Perbandingannya cukup sangat signifikan. Ini menimbulkan yaitu ketimpangan sosial, kurangnya lapangan pekerjaan yang ada di Kepulauan Seribu. Sesi dari ke analisis visualisasi data ke-11. Ini merupakan hasil dari analisisnya. Saya menggunakan histogram ataupun diagram kolom bertumpuk. Di sini mungkin terlihat berbeda dengan tampilan seperti biasanya karena di dalam sesi ini kita menggunakan grouping. Grouping ini yaitu menggroupingkan antara top kompetitor, kemudian parts Archdale, dan lainnya. Mungkin cara kita membuat grouping itu kita klik bagian manufaktur. Ini adalah data. Mungkin ini adalah data dari semua dataset yang kita masukkan, yaitu ada dataset geografi, manufaktur, lalu ada produk, dan lalu ada sales. Ini merupakan dataset yang kita buat untuk melakukan analisis ini. Nah, untuk cara membuat grouping itu, kita klik di bagian manufaktur, lalu klik titik 3, kemudian grup baru. Nah, setelah itu akan muncul untuk kita menggroupingkan. Ini adalah nilai yang belum digrouping, adalah nilai dari manufaktur. Ada Abas, Aluki, Barba, Curus, dan lain sebagainya. Kita misalkan ingin menggroupingkan antara Aluki, Curus, Fama, dan Parts Archdale, kemudian top kompetitor. Mungkin hasilnya akan seperti yang telah kita grouping sebelumnya. Nah, ini adalah hasil dari grouping kita sebelumnya, di mana top kompetitor ini meliputi dari Alikui, Curus, Natura, dan Pirum. Kemudian Archdale ini adalah sendiri dia. Kemudian dan lainnya ketika kita masukkan top kompetitor ini, Aluki, Curus, Natura, Pirum, dan Parts Archdale. Jadi sisanya ini masuk ke dalam lainnya. Oke. Nah, ini adalah hasil dari analisis visualisasi datanya, di mana top kompetitor ini menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan Parts Archdale dan lainnya. Di dalam ini kita masukkan di dalam country di bagian geografi, di bagian sumbu kita masukkan country, kemudian manufaktur. Hasil dari groupingan ini kita masukkan ke dalam legenda, kemudian sales kita masukkan review new. Maka hasil analisisnya akan seperti ini. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi 16 dan 17. Untuk sesi 16-17 ini kita menggunakan data dari sales, kemudian di dalam itu terdapat beberapa kolom, ada merek, nama kota, produk, profit,
tanggal, tipe, dan juga unit. Dan unit ini dan profit ini saya buat sendiri dengan kolomnya yang ada di tabel kolom. Kemudian di sini ada hasil visualisasi datanya. Di sini untuk hasil visualisasi data yang pertama ini menggunakan tabel dan yang kedua ini menggunakan metrik. Untuk cara membacanya itu di sini ada merek, kemudian produk, nama kota, dan jumlah sebesar profit. Untuk produk Xiaomi di masing-masing kota ini sudah bisa dijumlahkan, kemudian dengan ada juga Samsung, Realme, dan lain sebagainya dengan total yaitu 51 miliar 507 juta 900 ribu rupiah. Kemudian di sini ada merek, eh, di sini ada produk LG. Kemudian penjualannya ada di Bandung, Jakarta, Makassar, Medan, Surabaya. Dengan total penjualan LG itu ada di 2 miliar 168 juta 790 ribu rupiah. Kemudian ada di produk di Bandung, penjualan di Bandung untuk semua merek produk antara LG, Nokia, Oppo, Realme, Samsung, dan Xiaomi itu sebesar 10 miliar 123 juta 130 ribu rupiah. Untuk di tabel kolom ini saya memasukkan itu merek, nama kota, produk, dan juga profit. Dan untuk di bagian matrik ini saya memasukkan di bagian baris yaitu merek dan produk, di bagian kolom itu nama kota, dan di bagian values yaitu profit. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi ke 18 dan 19, di sini menggunakan tabel pie-chart, lalu chart area, kemudian di sini ada line chart. Nah, untuk di bagian pie-chart ini menggunakan ini adalah tampilan dari semua produk dari tabel yang kita masukkan tadi. Saya memasukkan di pie-chart ini ada produk bagian legenda, kemudian di bagian values saya memasukkan jumlah ataupun nama kota dan juga produk di sini. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian di sini menggunakan atau biasa disebut juga dengan peta pohon atau kartu multibaris. Nah, di sini jumlah sebesar produk oleh merek itu didominasi oleh Samsung dengan jumlah sebesar produk 420 dan yang paling terakhir adalah Oppo 293. Ini adalah top 9 dari penjualan terbesar. Lalu di sini ada chart line. Chart line di sini menunjukkan perjalanan ataupun penjualan tiap tahun atau tiap bulan ya semua produk. Nah, yang terbesar itu ada di bulan Oktober di tanggal 1 2019 dengan total 5 miliar 540 juta 17 ribu rupiah. Kemudian ada yang terendah yaitu di tahun sama di beda satu bulannya di bulan November di 2019 dengan sebesar 2 miliar 80 juta 967 ribu. Untuk di sesi 20 dan 22 ini saya menggunakan di sini ada menggunakan metrik dan ini menggunakan tabel histogram. Di bagian ini menggunakan data dari fonts. Nah, karena di sini saya menggunakan hierarki ini digabungkan antara brand dan juga tipe handphone, maka hasilnya seperti ini. Ini kita bisa baca di LG tentang penjualannya, ada LG G8, kemudian ada LG V50. Kemudian total dari penjualan hasil sebesar profitnya itu 276 juta 318.431 rupiah. Kemudian ini jumlah sebesar profit oleh brand. Ini jumlah profit itu terbesar masih ada di Samsung karena data yang kita sajikan itu sama. Dan juga disusul oleh Realme, Xiaomi, Nokia, LG, dan Oppo. Sini hierarki yang dimasukkan baris untuk matrik, lalu di bagian value saya memasukkan jumlah sebesar profit atau bisa disebut dengan profit dari sales. Kemudian kolom ini kita kosongkan. Lalu di histogram ini saya memasukkan hierarki juga sama, kemudian di sumbu-nya memasukkan profit. Ini adalah tampilan chart dari sesi terakhir yaitu sesi 22 dan 24 di mana saya menggunakan chart line
line chart, lalu di sini ada jumlah sebesar profit per bulan, kemudian jumlah sebesar profit tahun, kuartal, kemudian uh, dan hari. Nah, di sini ada nilai maksimal yaitu sebanyak 58 miliar, lalu di sini ada nilai rata-rata di dengan sebesar 23 miliar, lalu di sini ada nilai paling rendah yaitu sebanyak 10 miliar. Lalu di sini ada median atau rata-rata dari penjualan tiap bulan sebanyak 14 miliar 782 535 ribu rupiah. Ini saya menggunakan line chart di mana memasukkannya data yang saya masukkan yaitu sumbu X adalah tanggal, lalu di sumbu Y menggunakan jumlah profit, dan ada sedikit pengeditan di bagian median 1 dan median 2, lalu di sini menggunakan garis min, maksimal, dan rata-rata. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.